17 Agustus, masyarakat Indonesia berbondong-bondong melakukan berbagai perayaan untuk merayakan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Mulai dari mengikuti lomba 17-an dan melakukan upacara bendera. Sejarah kemerdekaan Indonesia adalah kisah yang mungkin sudah biasa kita dengar di bangku sekolah. Kisah yang ada di buku pelajaran hanyalah sebagian kecil dari kisah kemerdekaan, karena sebenarnya ada banyak kisah-kisah seputar kemerdekaan Indonesia yang tidak kita ketahui. Berikut kisah-kisah kemerdekaan Indonesia yang jarang kita ketahui. 1. Tiang bendera. Ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bendera dinaikkan pada tiang bambu, di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendreningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang. Naskah proklamasi. Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maeda setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Namun ternyata, menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang, pembela tanah air atau PETA, bernama Andaryoko menyatakan, jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Melik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya naskah tersebut diselamatkan oleh dia, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Takut akan dibuang kembali, dia pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun lamanya, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada 29 Mei 1992. Namun, ada juga cerita versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Melik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah ditanyakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andaryoko menceritakan bahwa Sayuti Melik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.